Pak Ponco, ketika terjadi bencana itu serepot apa Anda? Nggak ngantor di Surabaya itu yang pasti. Oh gitu ya. Jadi Pak Ponco harus ke ngantornya di sana. Ngantornya kita di Kupang. Oke, gitu. Jadi Bapak ngantor berapa lama di Kupang? Hampir 1 minggu. Saya harus ya. Anak saya tanya, gitu kan. Nak, 2 orang anak ini saya tanyain, pengen nggak kerja kayak di Telkom? Dua-dua menjawab tidak mau. Oh tidak mau Pak ya? Kenapa tidak mau, gitu kan? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang juga pemimpin redaksi Harian Surya di Surabaya. Setelah pandemi COVID-19 yang dimulai Maret 2020 yang lalu, orang banyak melakukan work from home. Artinya apa? Dia bekerja di rumah menggunakan saluran internet. Sehingga penggunaan internet tentu saja secara logika meningkat. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan orang yang paham soal dunia maya atau dunia goib ini. Nama beliau adalah Bapak Ponco Suharwono. Ponco Suharwono adalah Executive Vice President atau EVP Telkom Regional 5 Jatim, Bali, Nusa Tenggara. Pria yang lahir di Semarang 23 Maret 1973 ini menduduki jabatan sebagai EVP Telkom Regional 5 sejak 1 Februari 2020 lalu. Setahun kemudian, pada 3 April 2021, musibah badai siklon tropis Seroja menghantam kawasan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hal itu membuat Ponco Suharwono harus ngantor di Kupang selama 1 minggu. Berbagai wilayah yang terdampak seperti Adonara, Larantuka, Flores Timur, dan sekitar Pulau Timor membuat Ponco keliling memantau kerusakan di daerah-daerah tersebut. Assalamualaikum Pak Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga supaya kelihatan gantengnya. Bapak lepas masker supaya Bapak kelihatan ganteng. Dan ternyata memang betul Pak Ponco ini sangat ganteng sekali. Dilihat dari ini sumpit. Pak Ponco, seperti pengantar saya tadi bahwa sejak COVID-19 pandemi muncul di tahun 2020, orang penggunaan internet menjadi meningkat. Konon tentu saja orang mengira ini Telkom pasti banjir rezeki. Bagaimana penjelasan Bapak? Benar nggak ini? Secara perhitungan bisnis ada benar atau tidaknya kita bisa lihat dari peningkatan laba bersih yang Telkom terima di tahun 2020 ini. Ya. Kalau dikatakan demikian, memang net income kita alhamdulillah rilis untuk 2020 kemarin alhamdulillah meningkat. Ya. Namun demikian kalau kita melihat bahwa pandemi ini belum 100% selesai, gitu kan, kita masih tetap harus waspada. Ya. Kenapa demikian? Memang secara pertumbuhan pemakaian atau penggunaan data itu dari hanya sekitar 1 tera memasuki pandemi itu sampai membutuhkan kurang lebih hampir 3,5 tera. Jadi dan ada tahun peningkatan ini 300%. Ya, tahun ini mendekati sampai 5 tera. Namun demikian perlu juga diketahui bahwa memang pertumbuhan pelanggannya dari mulai April sampai dengan Desember itu meningkat. Ya. Tapi perlu kita sadari juga bahwa mulai pertengahan November sampai dengan hari ini juga ada perubahan. Jadi yang dulu masih tahan dengan kondisi pandemi, mereka masih bekerja, mereka masih menggunakan akses internet.
Namun demikian, begitu pandemi ini ternyata panjang dan sudah mulai banyak yang industri mulai rontok, kemudian banyak PHK, impact-nya juga akan ada. Apa itu? Karena kami juga udah mulai banyak mengembalikan akses internetnya. Pak, mohon maaf, kami kembalikan akses internetnya. Jadi pamit undur diri lah ya. ya. Karena saya kena pandemi. Walaupun sebenarnya Telkom juga sudah nyiapin istilahnya paket hemat. Iya, bukan hanya paket untuk meretensi mereka. Ya, sampai di batas mana mereka mampu memberikan. Di antaranya Pak, ada yang sampai 50.000 aja bisa untuk berakses internet, bayarnya cuma 50.000. Cuman nggak kenceng-kenceng amat gitu ya Pak ya? Kita sebutnya sebagai ada batasan kuota. Kalau kecepatan tetap harus kita minimal yang dia butuhkan berapa, misalkan untuk 10 mega, 20 mega dan sebagainya. Itu ya Pak ya? Ya. Jadi untuk meretensi para pelanggan yang mau undur diri karena penghasilannya turun. Ya, atau bahkan betul. dia tidak punya penghasilan lagi. Betul. Nah ini kadang-kadang pelanggan juga malu-malu gitu. Kalau yang terus terang kita akan langsung memberikan paket itu kepada mereka gitu. Pak, dalam masa pandemi ini bagaimana Telkom bisa mengatur supaya para pegawai Telkom ini tetap dalam kondisi sehat? Karena mereka ini kan melayani masyarakat nih. Apakah dengan work from home juga atau semuanya sudah divaksin atau bagaimana ini? Ya, untuk data vaksin alhamdulillah untuk Surabaya, khususnya Surabaya sudah mencapai angka 89%. Artinya itu 2 kali vaksin? Sudah 2 kali vaksin. 89% itu sudah tervaksin. Nah, untuk rata-rata di Jawa Timur Bali Nusra kita masih di angka 61%. Kalau bulan lalu kita 47%, sekarang masuk di 61%. Itu prioritas kepada siapa, Pak? Di antara pegawai Telkom yang bagian mana itu? Ya, itu yang khususnya yang frontliner, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum gitu kan, yang bersentuhan dengan banyak orang gitu kan. Ya, itu yang akan jadi prioritas kita, seperti tenaga frontline direct depan yang CSR, yang katanya mbaknya cantik-cantik gitu kan. Ya, itu yang jadi prioritas. Kemudian yang naik-naik ke tiang, masang di jaringan kabel dan sebagainya, itu yang jadi prioritas kita untuk sekarang ini. Mendapatkan vaksin sampai ke tahap kedua. Betul, ya. Nah, tahap berikutnya yang kita coba akan ikutin dan daftarkan ke teman-teman yang backroom adalah untuk yang vaksin nanti gotong royong, yang sudah kita mulai. Ini kan tahap ketiga. Tahap pertama adalah yang kita berikan kepada masyarakat, terus ke guru, dan sekarang ini tahap ketiga bergabung kita Telkom dalam hal ini BUMN untuk bahu-membahu menyiapkan vaksin gotong royong untuk tadi melengkapi mereka-mereka yang tadi masih tersisa belum vaksin dan sebagainya, ikut dalam program vaksin gotong royong. Pak Ponco, kita tidak ada orang yang tahu di dunia ini COVID-19 itu akan berakhir kapan. Bahkan di India yang sudah divaksin pun tiba-tiba kena serangan kedua atau second wave. Nah, bagaimana Telkom mengantisipasi atau menskenariokan ini? Kalau pandemi ini panjang, pasti kan ada dampaknya. Apakah ini Telkom sudah punya mitigasi lah setidaknya ketika pandemi ini akan berlangsung sangat lama? Iya, ada 4 hal yang mungkin bisa dan sekarang kita coba antisipasi. Yang pertama tentu saja mengikuti protokol kesehatannya pemerintah, termasuk di dalamnya mohon maaf, kami juga tidak dan harus patuh untuk tidak mudik. Itu yang pertama, ikutin anjuran dan patuhi program pemerintah. Yang kedua, yang perlu kami pastikan bahwa kami juga harus kreatif dengan kondisi yang sekarang. Antisipasi bahwa mulai banyak yang kesulitan keuangan, bagaimana Telkom menyiasati untuk ke pelanggan, kemudian bagaimana teknologinya bisa membantu dan sebagainya, itu poin keduanya. Kita siapkan untuk ke publik seperti apa, dan harus kreatif untuk menciptakannya.
Yang ketiga yang perlu dipastikan bahwa kita sudah nyiapin orangnya nih harus dipastikan juga. Kalau tadi udah ngikutin protokol, orangnya harus seperti apa, gitu. Orangnya juga harus mulai ditingkatkan kompetensinya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan atau melayani akses internet ya. Di belakangnya mau seperti apa, mengerjakannya seperti apa, dan apakah kita bisa melakukan sendiri atau bersinergi dengan orang lain. Yang keempat, yang lebih penting lagi adalah bahwa apa yang kita lakukan dan kerjakan, gitu kan, yang paling penting, gitu kan, kita tetap ini nih ada hubungan vertikal yang harus kita ingatkan pada teman-teman ya, mendekatkan diri kepada Allah, memberikan yang terbaik untuk masyarakat itu diutamakan. Kalau dari segi bisnis Pak, itu kan dari segi kesehatan, dari segi bisnis ya, performan Telkom ini akan seperti apa kira-kira ketika pandemi ini lama? Kan tadi Bapak sudah sebutkan bahwa awal-awal orang penggunaan internet tinggi, tapi ketika kemudian bertumbangan, industri bertumbangan karena tidak tahan, lalu lama-lama penggunaan internet juga semakin sedikit. Nah, apakah itu juga sudah dimitigasi, Pak? Sedikit koreksi, penggunaannya mungkin tidak sedikit, tapi justru naik, tetapi dengan cara yang lain. Jadi kita siapkan namanya ada Wi-Fi corner atau Waiko atau Wi-Fi. Jadi Wi-Fi yang sifatnya umum atau Wi-Fi yang sifatnya bisa diterima masyarakat tanpa mengeluarkan uang besar, atau bahkan mungkin beberapa kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan swasta untuk memberikan atau menggratiskan akses internetnya ini. Jadi akses internetnya gratis yang bayar pemerintah gitu? Ada yang kita kerjasama dengan pemerintah, ada yang memang itu kita terkait dengan CSR kita, ada yang juga melibatkan swasta, gitu. Melibatkan swasta itu contohnya, gitu kan. Ada beberapa kafe yang bisa memberikan gratis, kemudian kita memberikan tarif khusus untuk mereka supaya ada yang datang, akses internetnya dinikmati, tapi mereka membeli sesuatu dari kafe tersebut, itu juga bisa kita lakukan. Freemium gitu Pak, di tahap tertentu free, begitu masuk premium bayar gitu ya. Kurang lebih itu model-model yang bisa kita jajaki untuk ke mereka, gitu kan. Nah, di sisi yang lain, teknologi juga kita coba menggunakan alternatif yang lain. Kalau kemudian dirasa bahwa kabel ini juga udah mulai mahal dan sebagainya, kita sampai siapin namanya paket yang bisa untuk 16 sampai 32 orang dengan hanya satu kayak modem gitu aja. Namanya peralatannya Orbit. Itu nirkabel Pak ya? Iya, nirkabel. Itu karena gini, fixed broadband itu kan ada 3 Pak. Fixed broadband itu yang pakai wireline, yang Bapak sekarang namakan IndiHome sekarang ini. Yang kedua ada lagi broadbandnya wireless broadband. Nah ini yang salah satu nanti tadi dipakai untuk Orbit gitu ya, perangkat tambah kita Orbit. Dan satu yang terakhir itu satellite broadband. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan meluncurkan satelit. Doain aja lancar-lancar aja yang mempunyai kemampuan untuk broadband satelit. Itu kualitas 3 jenis itu sama? Minimal 10 mega. Minimal 10 mega. Maksudnya apakah misalkan masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya gitu? Oh ya, masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Di antaranya apa Pak? Kalau contoh untuk kabel, kabel itu penetrasinya sangat terbatas dari jangkauan kabelnya itu sendiri. Jadi kalau memang tidak ada kabel, tidak ada yang bisa dijangkau oleh kabel itu pasti nggak akan bisa. Kemudian yang kedua, walaupun mungkin yang tadi kabel mau hujan mau petir dan sebagainya nggak ada masalah. Nah yang kedua yang wireless broadband ini sangat juga tergantung dari pancaran sinyalnya, kekuatan sinyalnya, kemudian mau ditaruhnya di mana. Cuaca juga ngaruh nggak Pak? Cuaca kalau udah mulai broadband memang rada tidak terlalu parah, tapi kalau belum broadband memang punya impact. Tapi kalau badai ya tetap aja sama aja. Kalau satelit? Nah kalau satelit sangat tergantung dari lokasi, walaupun dimanapun dia berada dan sebagainya, ada faktor cuaca yang lain, misalkan sun outage ya, posisi bumi bulan dalam satu garis itu pasti akan mati Pak. Nggak bisa kita hindari gitu kan. Gitu. Jadi ada kendala min plusnya masing-masing. Betul. Sistem itu ya Pak. Nah ini kira-kira bisa diberi gambaran Pak untuk yang
alternatif kedua sama yang ketiga tadi mulai bisa dilakukan kapan? Kalau yang kedua yang wireless seluler ini atau cellular broadband ini sudah kita jual sebenarnya. Sudah kita jual di seluruh wilayah Indonesia atau di wilayah Jatim Bali Nusa sudah, bahkan Jatim Bali Nusa ini termasuk penjualan paling tinggi. Oh gitu ya. Ya, jadi karena memang kita mohon maaf ya, di Jatim Bali Nusa ini kita baru 70% wilayah yang ada di Jawa Timur ini yang bisa kita penetrasikan dengan fixed broadband. Ya, jadi sebagian juga masih menggunakan tadi perangkat seluler berbasis broadband tadi. Gitu. Kalau yang ketiga, jenis yang ketiga yang setelah nanti kita peralatannya tidak besar, Pak. Peralatan juga tidak besar, besarnya cukup modem, dan piringan untuk penerimanya juga tidak besar juga. Dan ya kita berharap medio tahun inilah kita akan meluncur gitu kan. Karena kami nggak boleh menyampaikan kepada masyarakat kalau belum siap. Kita punya pengalaman dulu. Jadi siap dulu baru kemudian diomongin ya. Betul. Karena kita juga kemungkinan juga menggunakan mesinnya SpaceX seperti merah putih pertama kemarin, di mana satelitnya ini ataupun pembawa satelitnya ini bisa bolak-balik dari luar angkasa balik lagi ke bumi gitu. Nah, harapannya kita sih selamat mengudara di orbitnya. Iya. Pak, di wilayah kerja Bapak ini, challenge-nya apa, Pak? Tantangannya apa di wilayah Bapak mulai dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur? Ya, betul. Wilayah Nusa Tenggara Timur tentu saja challenge-nya adalah wilayahnya. Ya, dari segi lokasinya tidak mengklaster kayak seperti di Surabaya seperti ini. Jadi kalau kita membangun alat produksi satu wilayah selesai. Tapi kalau di di Nusa Tenggara Barat maupun Timur itu wilayahnya cukup jauh. Dan ini cost-nya juga cukup besar. Oh gitu ya. Itu mengaruhi cost ya, Pak ya? Ya. Tapi yang unik nih, Pak, yang unik di Nusa Tenggara Timur gitu kan. Atau mungkin sisip dari Indonesia bagian timur lah. Itu punya uniqueness tersendiri. Khususnya apa? Bahwa mereka tidak sensitif terhadap price. Jadi akses internet itu mereka butuh. Mereka itu udah lapar sama akses internet. Jadi harga 300-400 mereka masih accept gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kemampuan kantong kita itu melakukan penetrasi dengan cepat ke arah mereka gitu kan. Ya, memang ada nyamplok cuma tiga rumah, 2 rumah dan sebagainya. Tapi harus kita bisa solusikan gitu kan. Ya. Nah, ini buat kami ini tantangan paling penting. Sementara masyarakat haus butuh akan akses internet, sekolah juga butuh akses internet, kemudian alternatif untuk mereka keluar dari pekerjaan adalah mereka jadi UMKM atau wirausaha dan sebagainya, itu juga butuh akses internet. Nah, otomatis apa yang kita coba dorong adalah memastikan bahwa penetrasi kita di daerah-daerah tersebut bisa lebih cepat. Gitu. Pak, sebulan yang lalu wilayah Nusa Tenggara Timur itu diserang badai, sehingga dampaknya infrastrukturnya rusak dan seterusnya. Di tempat Bapak di Telkom kerugiannya gede nggak, Pak? Ketika kemarin itu sebulan yang lalu badai menyerang itu. Kalau ngomongin ini gambaran aja, kami klaim ke asuransi itu kurang lebih sekitar 16 miliar, Pak. Ya, tapi itu belum selesai loh, Pak. Terkait dengan badai itu ya? Ya, tapi ini belum selesai. Hitungnya masih jalan ini. Oh, jadi counternya masih jalan ini. 16 miliar itu belum final. Iya, belum final. Bisa jadi nambah gitu ya? Iya, karena kembali lagi kita baru menghitung loss material itu pun belum selesai ya. Belum kita menghitung loss revenue yang mungkin bisa dilakukan. Oh, itu nanti juga harus ditanggung oleh insuran ya, Pak? Iya, jadi alat produksi yang kita gelar harus kita pastikan bahwa itu long life. Cara untuk kita bisa long life adalah memastikan dengan kita relakan untuk membayar asuransi gitu. Dan
kita punya bayangan bahwa satelit itu juga kalau nggak diasuransiin ruginya luar biasa dua Telkom. Tapi dengan asuransi itu kita bisa memiliki satelit kembali. Planning kita memang tertunda, tapi bisa tetap mengikuti bahwa kita bisa tetap melayani masyarakat. Demikian juga alat produksi yang sifatnya di jalan-jalan itu. Pak, itu so far setelah bencana itu pulih? Butuh waktu kurang lebih hampir 1 bulan untuk mengembalikannya. Karena kembali lagi di Nusa Tenggara ini badai serojanya ini menghantamnya kan sisi yang kalau boleh dibilang cukup banyak, masih banyak pohon besar dan sebagainya. Nah, di awal kami melakukan recovery itu bukan istilahnya peralatan untuk penyambungan kabel yang kita bawa, tapi sensor yang harus kami bawa, motong-motong kemudian bak terbuka untuk ngangkutin kayu itu supaya tidak menghalangi akses kita melakukan recovery. Itu pertama yang kita lakukan. Dan setelah 2 minggu kita bisa mulai ikut bantu membersihkan juga dengan masyarakat dan aparat gitu. Kita baru mulai melakukan perbaikan. Dan alhamdulillah kita juga didukung bukan hanya dari teman-teman Jawa Timur, tapi dari Sumatera, Jakarta, gitu ya. Jadi bantu semua semua bantek istilahnya kalau di kita. Bantuan teknis ke tempat kita. Bahkan Makassar ataupun Kalimantan pun ikut membantu kita untuk recovery ini. Pak Ponco, ketika terjadi bencana itu serepot apa Anda? Nggak ngantor di Surabaya itu yang pasti. Oh gitu ya. Jadi, Pak Ponco harus ke ngantornya di sana, ngantornya kita di Kupang. Di Kupang? Ya, jadi yang paling parah di Nusa Tenggara itu selain Adonara, Larantuka, kemudian ataupun Flores Timur adalah di Timor, Pulau Timornya. Oke, gitu. Jadi Bapak ngantor berapa lama di Kupang? Hampir 1 minggu. 1 minggu ya? Tapi ninjau ke TKP di Flores? Sampai ke sana. Karena satu hal lagi yang kami harus pastikan juga, pasokan SPBU atau pasokan bensin kalau orang sana disebutnya bensin atau bahan bakar itu tetap bisa mengalir dengan kondisi separah apapun gitu kan. Karena kalau enggak repot juga, motong sensornya pakai apa, butuh bahan bakar, betul. Gitu kan, menghidupkan genset pakai apa, butuh bahan bakar juga gitu. Jadi itu yang memerlukan waktu itu repot-repotnya ketika itu ya. Betul. Pak Ponco ini berkarir di Telkom sudah berapa lama? Hitungannya saya bergabung dengan Telkom tahun 95. Ya, jadi pada saat Bapak mungkin masih ingat Telkom Go Public, selamat siang, ada yang bisa bantu. Nah, itu suara kami, Pak. Oh gitu ya, Pak. Ya, jadi kami ikut pada saat kita pertama kali Telkom Go Public itu 14 November 1995. Jadi kalau diingat ya itulah tanggal pertama kali saya harus gabung dengan Telkom gitu. Pak, sepanjang karier Bapak 95 sampai sekarang di Telkom dan sampai pada pencapaian sekarang, yang Bapak nggak pernah lupa dan selalu Bapak ingat apa? Ketemu dengan Bapak. Ya tunjuknya kan. Karena bagi kita ketemu dengan media seperti ini, setidaknya kami juga kontemplasi dan mengingat diri. Gitu. Ada nggak yang sudah kita lakukan untuk negeri ini? Ada nggak yang sudah kita perbuat untuk bangsa ini? Itu selalu akan menjadi pertanyaan mendasar yang kita lakukan. Gampangnya gini Pak, saya tanya. Bapak merasa enak nggak kerja di Telkom? Enak. Apa enaknya kerja di Telkom tuh? Enaknya cuma 10%, Pak. Oh, enaknya 10%, yang 90% enak. Enak banget katanya gitu ya. Iya, Bapak guyonannya saya tebak itu. Yang nggak enaknya apa, Pak? Kerja di Telkom tuh nggak enaknya apa sih? Biar didengarkan anak saya. Iya. Saya hanya sampaikan anak saya tanya gitu kan. Nak, 2 orang anak ini saya tanyain, pengen nggak kerja kayak di Telkom? Dua-duanya menjawab tidak mau. Oh, tidak mau, Pak ya? Kenapa berarti tidak mau? Enak, Pak. Kenapa tidak mau gitu kan? Karena waktu ketemu dengan bapaknya itu nyaris tidak ada. Oh, gitu. So far minggu lalu saya pulang untuk pertama kali setelah 6 bulan tidak pulang. Jadi kebetulan saya rumah di Bandung. Bapak 6 bulan nggak pulang? Iya. Wah, gawat ini Pak. Lah itu. Jadi itu yang nggak enaknya. Tapi untungnya saya tidak di Papua, Pak. Oke. Kalau di Papua itu lihat bukan saran, ini joke aja ya. Ya, lihat pertama itu biasa nggak cantik gitu kan. Tahun pertama dicuekin, tahun 2 dicolek gitu.
Mbak, ya kan sebut nama. Tahun ketiga dilamar. Karena itu ada pengalamannya Pak. Jadi teman-teman saya, saudara-saudara saya di Papua itu mayoritas juga gitu, mendapatkan jodoh orang Jawa, orang bule sekalipun gitu kan, setelah tahun ketiga berkenalan gitu. Moga-moga Bapak jangan lama-lama di Papua ya. Pak, tentu pembaca kita, penonton kita kepingin tahu lebih banyak mengenai Bapak. Bisa nggak Bapak ceritakan riwayat singkat hidup Bapak, mulai kecil lahir di mana, kapan lahir, terus SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, karir Bapak lah, supaya ini menjadi juga pengetahuan juga buat pembaca kita. Silakan Pak. So far sebenarnya Bapak lahir di Jakarta? Saya lahir di Semarang. Di Semarang kapan Pak? 24 Maret. 24 Maret 73. 73. Ya. Oke. Saya lahir di Semarang, kemudian saya kecil di Wonokromo, Surabaya. SD-nya di Surabaya juga? Saya tidak diberikan dengan orang tua saya di sana. Pada tahun 74 sampai 78 ya, termasuk rawan Wonokromo ini. Jadi? Saya disuruh pergi dari sana, ya, dari Surabaya ke Semarang. Oke, sekolahnya di Semarang jadi? Sekolah di Semarang, kemudian sampai SMA saya di Semarang, kemudian kuliah di Bandung. Ya. Kuliah di Bandung. Apa itu perguruan tingginya Pak? Sekarang namanya TELU. Nah dulu apa? Waktu Bapak sekolah dulu apa? Sekolah Tanam Tiang. Sekolah Tinggi Telkom. Iya, STT Telkom ya. STT Telkom ya. Namanya dulu Sekolah Tinggi Tanam Tiang. Ya, tiang. Dari sana tahun 91, lulus tahun 95. Ya, masuk ke Telkom. Masuk ke Telkom, gitu. Masuk ke Telkom dan penempatan pertama sebenarnya di Jakarta Pusat. Ya. Tapi karena cuma ada 18 orang yang lulus pada saat itu, 28 sebenarnya, tapi ada yang masih ada yang ikut sekolah lagi dan seterusnya. Ya. Dari 18 orang ini sebagian besar di Jakarta, sebagian di Surabaya. Saya kebetulan di Jakarta Pusat. Ya. Selanjutnya disampaikan harus ada yang keluar dari wilayah Jakarta, waktu Jabodetabek. Jadi kita memilih untuk keluar dari sana, kebetulan mintanya di Serang. Ya. Dan saya kebetulan diluluskan untuk di Serang. Ya. Kemudian cukup lama dari tahun 96 sampai 98 saya di Serang. Di Serang. Dari lama. Serang saya pindah ke Cilegon 6 bulan, kemudian pindah ke Tangerang. Oke. Dari pindah ke Tangerang, kemudian 2002 saya pindah ke Jakarta. 2002 sampai dengan 2009 saya masih di Jakarta. Kemudian 2009 saya pindah ke anak perusahaan. Namanya apa Pak itu? Info Media Nusantara. 2009 sampai 2013. Ya. 2013 saya balik lagi ke Telkom gitu kan, ngurusin UKM dan government di Indonesia. Setelah itu tahun 2015 pindah ke Bandung. Oke. Pindah ke Bandung, balik lagi ke Jakarta. 4 tahun kemudian balik lagi ke Bandung, baru 8 bulan balik lagi pindah ke Surabaya. Jadi Bapak masuk Surabaya tepatnya kapan? Tepatnya hitungannya kalau di Telkom 1 Februari 2020. Jadi sekarang Bapak dikaruniai berapa putra-putri? Alhamdulillah 3, tapi sudah ada yang lulus, jadi tinggal 2. Lulus apa maksudnya Pak? Ya, lulus sarjana? Sudah, bukan. Lulus ini, jadi insya Allah husnul khotimah lah. Oke, ya. Jadi tinggal 2 ya Pak? Tinggal 2. Yang 2 ini? Satu kuliah di insya Allah doakan Juli ini lulus dari Farmasi ITB. Ya. Satu lagi di TELU di DKV semester 4. Oke. Ya. Kalau istri pegawai Telkom juga?
Alhamdulillah enggak. Oh, enggak ya. Ya, ibu rumah tangga ya. Oh, jadi Bapak tidak berburu di kebun binatang berarti ya. Berburu di kebun binatang itu karyawan Telkom. Iya gitu ya. Ya. Oh, harusnya gitu ya. Baik Pak Ponco, barangkali Pak Ponco bisa memberikan closing statement kepada para pengambal Telkom terutama di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Pak. Iya. Oke, buat pelanggan Telkom yang setia, khususnya pelanggan IndiHome, terima kasih untuk kontribusinya selama ini, selama pandemi, termasuk di dalamnya ketika bersinergi dan bisa mendapatkan manfaat dari IndiHome ini ataupun akses internet yang Telkom berikan. Besar harapan kami pelanggan-pelanggan setia ini terus bisa memberikan masukan kepada Telkom untuk memberikan Telkom kepada masyarakat dan juga pelanggannya lebih baik lagi. Teknologi dan juga cara-cara baru akan coba kita terapkan, termasuk juga value-value yang baru akan segera kita luncurkan di tahun ini maupun tahun-tahun depan. Harapannya kembali lagi untuk memuaskan pelanggan setia PT Telkom Indonesia. Demikian, semoga relasi kita tetap diberkahi di bulan baik ini. Kami atas nama pribadi dan manajemen PT Telkom mengucapkan permohonan maaf lahir batin. Semoga nikmat Ramadan, nikmat puasa ini bisa membawa berkah dan kita tetap menjalin kebersamaan dengan lebih lama lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ponco Suharwono atas ngobrol pada kesempatan kali ini. Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Pak Ponco Suharwono. Kita harapkan Telkom terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya Febi Mahendra, undur diri dari forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat.